Jadi Rasulullah itu berdoa karena ini memang apa jenenge bulannya itu bulan spesial. Iya. Cara waktu itu ku martabak ngono ya. Martabak spesial. Iya, martabak itu spesial, Mas Ishak. Ada martabak yang lainnya, ya kan. Lah iki martabak spesial iki. Wis kabeh komplit lah. Makanya Kanjeng Nabi itu mengkhususkan ketika melihat bulan Ramadan, khususan beliau berdoa ini. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat walafiat malam hari ini, Ustaz ya. Alhamdulillah, pangestune tulus sedaya ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Niki termasuk ngawali niki, Ustaz ya. Nggih ta. Ngawali Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat-sehat juga, Ustaz ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ji, pinaringan istiqomah lancar lan barokah, Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Malam hari ini kira-kira kita akan melanjutkan yang kemarin apa pripun, Ustaz? Ini kita 1 bulan insyaallah spesial edisi Ramadan. Iya betul, Masya Allah. Nggih. Monggo Ustaz, waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulu Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, rohani dan ekonomi. Dan seluruh keluarga pendengar, keluarga inti dari Radio El Victor ini mudah-mudahan selalu mendapatkan inayah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dulur-dulur yang sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit maupun ujian-ujian yang lainnya, mudah-mudahan disembuhkan dan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dulur El Victor. Jadi seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat pada hari ini itu semuanya sepakat untuk puasa bulan suci Ramadan. Masya Allah. Di luar perselisihan itu, ya itu adalah perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah bentuk rahmatnya, bahwasanya surga itu tidak 1 pintu, tapi surga itu ada 4 pintu yang muttafaq, dan yang 4 lainnya itu adalah mukhtalaf. Tapi harus kita sepakati bahwasanya pintu surga itu ada 8. Masya Allah. Makanya jenengan mau mlebu sing ndi? Ada yang dari pintu Ar-Rayyan, puasa, kemudian pintu sholat, pintu sedekah, pintu wal kadziminal ghaidha, kemudian pintu babul haji, kemudian pintu birrul walidain, aiman, dan lain sebagainya. Masya Allah. Dalam kitab Majmu' itu karya Imam An-Nawawi, ada satu doa yang mana ini kemarin itu tarawih perdana di Jemur Sari niku. Ini yang saya perkenalkan kepada para jamaah supaya membaca doa ini. Karena ini doanya A1, saking Rasulullah. Manusianya paling A1 lah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari para kiai, bukan dari para ulama, langsung dari Nabi, dari Rasulullah, A1. Nggih. Lah, apa doa tersebut? Doa tersebut itu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ketika
menjelang atau masuk bulan Ramadan. Ramadan. Nggih. Wow, Mas Ishak pun ngendikan bahwasanya ini adalah perdana nggih di bulan Ramadan. Makanya mumpung kula eling, Nggih. mumpung kula ada beberapa slide yang pernah saya buat itu, doa itu berbunyi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini ada di riwayat Tirmidzi bahwasanya ketika Rasulullah SAW telah melihat hilal, beliau berdoa. Doanya saya ulang kembali nggih. Nggih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Lah, yang artinya wahai Allah, jadikanlah hilal ataupun bulan Ramadan ini itu bagi kami semuanya, seluruh umat Islam itu adalah keberkahan, keimanan, keselamatan, keislaman, yaitu dari Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi Rasulullah itu berdoa karena ini memang apa jenenge bulannya itu bulan spesial. Iya. Cara update itu martabak ngono ya. Martabak spesial. Iya, martabak itu spesial, Mas Ishak. Ada martabak yang lainnya, ya kan. Lah iki martabak spesial iki. Wis kabeh komplit lah. Makanya Kanjeng Nabi itu mengkhususkan ketika melihat bulan Ramadan, khususan beliau berdoa ini. Makanya saya ingin mengaji singkat pada malam hari ini. Kenapa sih sebegitu spesial apa bulan Ramadan itu sampai didoakan sama Rasulullah. Nah, ada beberapa keistimewaan. Ini saya bahas 3 saja, nggih. Yang pertama adalah yaitu di mana dilipat gandakan pahala. Jadi ketika bulan Ramadan saking istimewanya itu Allah itu melipat gandakan pahala. Contoh, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Rasulullah itu ketika bulan Ramadan, khususnya ketika beliau menjelang wafat, yang itu khatam 2 kali. Langsung murojaahnya sama malaikat Jibril. Langsung nih. Langsung. Wis pokoknya nopo niku, bukan A1 lagi nggih. A3 A+ mungkin nggih. Lah, itu beliau langsung murojaah sama malaikat Jibril. Nah, bagi kita mungkin tidak sepadan dengan Rasulullah, setidaknya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka disinilah di mana itu Allah itu melipat gandakan pahala. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Sopo siro yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya itu adalah kebaikan. Hasanah itu kebaikan yang tidak hanya spesifik kebaikan itu. Jadi kebaikan yang sangat luas. Jadi kebaikannya itu masih lingkaran besar. Oh, Masya Allah. Misal, ya kan, kita itu senyum ambek dulur, gelem senyum ambek bojo, itu hasanah. Lah, di bawah hasanah itu ada namanya sedekah. Jadi hasanah itu sangat luas, cakupannya luas. Makanya kan doa kita di akhir doa itu mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di hasanahnya sampai diulang 2 kali karena memang kita butuh kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Sama seperti rahmat mboten itu, Ustaz. Kalau rahmat itu bentuknya banyak, tapi hasanah itu lebih luas. Kalau rahmat itu kan ada yang mengatakan itu kemudahan. Kalau Ibnu Asyur mengatakan itu adalah sebagai ampunan ataupun maunah. 3 malah Ibnu Asyur. Tapi kalau hasanah itu lebih luas, bahkan lebih daripada itu. Termasuk kesehatan itu hasanah. Kemudian wal hasanatu bi asri amsalihha. Kemudian satu kebaikan itu dikalikan 10. Waduh, tambah banyak ini. Makanya itu dulur ketika membaca huruf
alif lam mim. Itu bukan satu hasanah. Tapi dalam hadis ini dikatakan walakin alifun harfun walamu harfun wa mimu harfun. Jadi 3 kebaikan ketika kita itu membaca alif lam mim, dan itu dikalikan 10. 30 di bulan Ramadan sudah. Masyaallah. Pahalanya sangat luar biasa. Misal sederhananya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada 19 huruf. Lah kan itu berarti kalau kita mendapatkan kebaikan misalkan 19 kebaikan, tapi enggak, dalam hadis ini katakan 19 itu dikalikan 10. Masyaallah. Lalu kemudian dikalikan 10 lagi. Jadi Masya Allah itu baru nopo jenenge maca Quran. Belum yang lainnya ya. Belum yang lainnya. Kan gelem Ya makane ya Allah. Di bulan Ramadan ini jangankan yang wajib, sing sunah lho dilakoni. Fenomena sekarang ini kan begini kan. Lek awak dhewe melakukan hal-hal wajib di bulan Ramadan itu kan biasa. Tapi ketika ada seseorang yang dia itu melakukan kesunahan itu luar biasa. Tarawih niku lho, sapa sing menghukumi wajib? Sunah. Jangankan tarawih, sebelum tarawih saking semangatnya sunah itu wis noto sajadah. Nggih to. Mari maghrib noto sajadah. Kok dienggirno mangkel. Ibu-ibu ning ngoten. Sampun ngapling dulu. Oh iya, KPR ae. Jadi Masya Allah menghidupkan sunnah sangat luar biasa. Itu yang pertama, karena keistimewaannya adalah Allah sedang melipat gandakan pahala. Masya Allah. Kedua, itu adanya perisai. Jadi ketika puasa itu seakan-akan puasa itu adalah perisai. Nanti ini kapan hari akan saya bahas nih. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengendikan bahwasanya asyamu junnatun yastajinnu bil abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah perisai, tameng. Maksudnya bagaimana? Wong lek duwe kebiasaan iku mbojo. Tapi ketika dia puasa, maka puasa itu akan menjadi tameng dia supaya dia tidak membujuk. Oh, mencegah gitu. Jadi ya? tamengnya gak ketok, tapi koyok-koyok ono. Wong lek biasa itu ngerasani tonggo, ya kan. Tapi ketika bulan puasa, karena adanya junnah, maka dia nggak jadi ngerasani tonggo. Tapi mari maghrib bablas malih. Pembalasan. Lah iya. Tak jirane mambengi ku lho kurang sip padahal wis dijadwal. Waduh wis. Dan itu adalah sebagai perisai. Yang biasanya itu ya Allah banyak dosa, jarang ke masjid karena adanya junnah tadi itu perisai. Ya semua sering ke masjid. Iya. Teng musola niku masih sak teng Jemur Sari niku. Aku ngerti wae wong iki ancene gak tau nang masjid. Gak tau nang masjid. Dadak pas wayahe poso. Lah kok ke masjid, bahkan sing nyekel mik azan niku dhek. Ya Allah iki hidayah iki. Masyaallah. Itulah perisai gara-gara poso. Lah gak poso kok ya mbuh. Itu ya, otomatis ya Ustaz ya. Otomatis. Karena Allah mengatakan dalam sebuah diskusi ini asyamu junnah. Jadi puasa itu perisai. Nanti kapan-kapan saya bahas lagi. Wa huwa li wa ana ajzibi, dan ini adalah urusan Allah. Dan yang ketiga itu adanya siang dan malam ketika bulan Ramadan itu menghadirkan pahala. Pernah mendengar ini ada hadis yang mengatakan man qoma Ramadan, ya kan, man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kemudian ada kalimat lain di hadis yang setelahnya, malah satu kitab Imam Bukhari itu ada 4 jilid. Saya pernah mengkaji itu di hadis yang nomor 37 itu yang ada kalimat man qoma. Kemudian di hadis yang ke-38 dibalas lagi dengan kalimat man soma. Ada 2 ya. Ada 2, man qoma sama man soma. Jadi bengine itu koma, awane iku soma. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya apa? Jadi puasa Ramadan itu ibadahnya dimulai dari malam hari. Makanya kan kalau ada terlihat hilal gitu ya, 3 derajat versi Indonesia.
itu malamnya mesti mengerjakan amalan Ramadan. Nggih. Yaitu adalah puasa sunnah, sholat tarawih. Nggih. Kemudian qiyamul lail sampai dan lain sebagainya. Makanya Imam Bukhari ini mencatat bahwasanya man qoma Ramadan, barang siapa yang dia mendirikan Iya. sholat kemudian dan lain sebagainya di bulan Ramadan, kemudian dia bermuhasabah, maka dosanya itu akan diampuni. Masya Allah. Kemudian setelah sahur, setelah sholat subuh, ada Siang. riwayat mengatakan man soma Siangnya ini ya. siangnya, maka 24 jam di bulan Ramadan semuanya itu berbentuk pahala. Ya Allah. Di luar bulan Ramadan ini mungkin kurang berlaku. Nggih, nggih. Kan kecuali ada waktu-waktu yang mustajabah. Nggih. Lah, waktu-waktu yang mustajabah ini kan banyak ya, apa namanya? Misal ada waktu-waktu singkat, ini saya spill mawon. Nggih. Ada waktu-waktu yang singkat yang mempercepat kita itu ketika berdoa langsung dijabah Allah Subhanahu wa taala. Singkat waktunya, bahkan tidak sampai 5 menit, 3 menit pun tidak ada. Waktu napa nih, Gus? Waktu singkat itu banyak. Saya Nggih. mencatat itu ada 4 gitu. Nggih, nggih. Yang pertama adalah di antara azan dan iqomah. Nggih. Itu mungkin 3 sampai 5 menit. Itu ketika kita berdoa, langsung Allah itu mengijabah. Kalaupun Allah itu belum mengijabah, pasti akan langsung diberikan sebuah kenikmatan berupa kesehatan, kontan. Langsung. Kemudian yang kedua, ada waktu di antara 2 khutbah. Wah, itu sangat singkat sekali. Dan dia duduk di antara 2 khutbah itu 10 menit. Oh, dikira khotib ngantuk iki engko. Masya Allah. Kemudian yang jaraknya itu mungkin agak panjang. Itu adalah di hari Jumat. Setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Ini agak panjang nih, 2 sampai 3 jaman gitu. Kemudian di sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti mulai dari jam 2. Jam 2 sampai waktu sahur. Dan itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ada lagi waktu yang tempat yang viral. Napa niku? Tempat yang sangat viral ketika ada orang itu berdoa di tempat itu, dimanapun di muka bumi ini, bukan hanya di Mekah dan Madinah. Ketika dia berdoa di tempat itu harus diamini dan harus diijabah. Waktu tempat. Tempat ini bukan waktu nih, tapi tempat. Di manakah itu? Di mana itu, Ustaz? Nah, itu adalah di mihrab. Oh, Masya Allah. Tempat yang sangat viral di muka bumi ini, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Masya Allah. Ada Zakaria, ada Maryam, ketika itu dia berdoa, makanya ono imam berdoa di mihrab. Itu tuh diamini. Karena barangkali doanya imam itulah yang akan mustajabah. Tempat paling viral loh. Iya, iya. Oh, kalau seandainya ada apa hidden gimmick gitu ya. Munculnya Instagram. Iya. Gak nyampe rong dino, tempat wisata itu bakal dikunjungi. Nggih, nggih. Beberapa yang bermunculan di Instagram itu bakal dikunjungi. Iya. Teng pundi, teng Pacet ada tempat baru gitu. Iya, pasti dikunjungi. Viral gitu. Dikunjungi. Lah iki ada tempat yang viral sudah lama bahkan 1400-an yang lalu, viral. Lah kok gak gelem mengunjungi kan rugi. Nah, makanya tempat yang viral itu adalah mihrab. Makanya teng masjid setidaknya mihrab di tempat pengimaman itu harus steril. Jangan dibuat, jangan diinjak-injak terlalu banyak orang yang tidak berkepentingan, kecuali takmir gitu sama DKM gitu. Kemudian harus wangi. Oh, Mas Isa, ya Allah, kalau kapan hari itu khutbah Jumat teng Sidoarjo, perbatasan Surabaya Coret ngoten. Iya. Itu ya Allah, untung kula mboten sorban. Nggih. Sing jenenge apa jenis sajadah niku gak karo-karo ya Allah, berbulu buketane kaya ulune kucing ngoten. Nggih. Padahal itu tempat paling sakral. Mihrab niku nggih. Kemudian kalau bisa dikasih wangi-wangian dan lain sebagainya. Uang infak masjid juga ada. Monggo. Penerangan cahaya ditambah. Iya. Lek sing tempat apa jenenge jamaah itu mungkin menggunakan ya misal nggih 24 watt. Untuk yang mihrab ditambah. Karena itu adalah di mana tempat yang paling sakral, paling viral dalam Al-Qur'an. Makanya di bulan Ramadan ini, terlepas daripada yang saya sebutkan tadi itu tempat dan waktu, maka di bulan Ramadan ini siang dan malam 24 jam, maka dia akan mendapatkan sebuah ampun dari Allah Subhanahu wa taala.
siangnya orang itu berpuasa, karena ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak itu nggih. Pertama orang yang imam adil, kemudian as-shaim hatta yuftir, kemudian yang ketiga itu adalah orang yang terdolim, mazlum. Dan salah satunya adalah orang yang berpuasa. Ketika orang berpuasa dia berdoa langsung tembus langit. Ketika malamnya dia itu mendirikan sholat, maka doa-doanya sudah melangit bersama para malaikat. Masya Allah, ini keistimewaannya. Saking istimewanya bulan Ramadan ini, makanya Rasulullah itu mendoakan. Mudah-mudahan kita itu sampai di akhir Ramadan dalam keadaan selamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ustaz ngapunten, ini mau bertanya dari hamba Allah di Sidoarjo, bagaimana jika mihrab itu berada di rumah kita? Apakah itu juga termasuk tempat yang bisa dikatakan viral untuk diijabah doanya? Terkadang saya juga bingung dengan mihrab itu tadi. Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ishak atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan desain rumah. Desain rumah. Berkaitan dengan desain rumah. Makanya kalau kita mendesain rumah, bahkan di banyak media kita melihat desain rumahnya Rasulullah itu selalu ada tempat khusus untuk ibadah. Dan tempat khusus ibadah itu memang tidak boleh dikotori. Kemudian tidak boleh itu orang masuk itu harus benar-benar suci. Makanya kita buatkan tempat yang sakral, tempat yang viral dan lain sebagainya. Identiknya mihrab itu kan kalau di sebuah masjid itu kan tempat pengimaman gitu. Kalau di rumah itu yang dikatakan mihrab itu adalah tempat kita untuk ibadah, tempat yang steril. Jadi kalau jenengan punya rumah gitu nggih, kemudian punya kelebihan tanah, itu ada satu tempat mungkin 1-2 sajadah atau berapa ukuran berapa gitulah. Itu bisa digunakan ataupun diistilahkan sebagai kalimat mihrab. Jadi ada tempat yang di mana itu diijabahi sebuah doa, dan ada tempat yang diijabahi doa tapi langsung melesat gitu loh. Jadi begitu. Jadi yang dikatakan mihrab itu adalah tergantung desain rumah itu. Jadi tempat yang benar-benar sakral, benar-benar khusus, yang mana tempat itu khusus untuk ibadahnya umat Islam. Masya Allah, tidak harus di masjid ataupun musala ya Ustaz. Baik. Selanjutnya ini kita tadi juga memfollow up ini pertanyaan penjelasan dari panjenengan. Ada yang mengatakan bahwasannya man qoma Ramadan dan juga soma Ramadan. Nah ini bagaimana Ustaz ketika waktu ada wanita gitu ya, wanita yang sedang menjalani haid yang tidak bisa koma maupun soma ini tadi. Nah ini apakah juga mendapatkan keutamaan Ramadan atau bagaimana ini Ustaz? Ada sebuah keistimewaan bahkan dalam Al-Quran itu di surah yang kedua ayat 184 dan 185. Bahkan ada istilah gini, kalau wanita itu mempunyai kebiasaan maka minkum maridon aw musafirun kutibalahu makan alaihi muqimas shahi. Kalau misalnya barang siapa dia yang mempunyai uzur syar'i kemudian dia itu punya kebiasaan, misal masih punya kebiasaan itu salat duha 4 rakaat 2 salam. Suatu hari ketika jenengan itu mungkin uzur, mungkin uzurnya itu ya jenenge wong kan lali kan. Kemudian mungkin jenengan ada dalam keadaan safar atau mungkin sakit yang syar'i dan lain sebagainya. Lah jenengan pada hari itu tidak bisa. Lah maka pahala yang sebelumnya itu mengikuti dari jenengan yang tidak bisa itu. Tetap yang namanya tercatat. Makanya kalau ada dulur Victor yang mungkin dalam keadaan mungkin ya halangan ya di bulan puasa, kalau dia punya kebaikan, punya amalan baca Quran di bulan Ramadan di awal-awal ternyata dia punya udzur, maka pahala kebaikan baca Qurannya itu akan tetap dia dapat ketika dia itu
Oh, halangan itu ataupun tadi. halangan. Masya Allah, otomatis gitu ya Ustaz? Otomatis. Iya. Makanya kan tadi saya katakan wa huwa li wa ana ajzibi. Masalah puasa itu urusanku. Kata Allah ya. Masalah pahala urusanku. Manusia itu hanya menjalankan dan ibadah. Masya Allah. Ngaten. Kalau misalkan gitu tadi Ustaz, ini kan ada misalkan wanita ini yang sebelumnya sebelum Ramadan itu memang diniatkan untuk Ramadan ini untuk taubat itu tadi. Ingin memperbanyak ibadahnya itu tadi. Tapi di tengah perjalanan mungkin dapat 2-3 hari puasa, ternyata dia halangan. Akhirnya dia sedih begitu Ustaz. Nah, ini apakah juga dari apa yang sebelumnya dia niatkan itu tadi, karena tidak bisa mengamalkan ibadah puasanya dan juga mengamalkan ibadah-ibadah yang lain, akhirnya dia down gitu kalau bahasanya itu. Apakah juga dia bisa mendapatkan pahala yang sebelumnya sudah diniatkan terlebih dahulu atau bagaimana ini? Iya, dia dalam kitab Imam Bukhari hadis Imam Bukhari yang pertama itu kan, bahkan di kitab Arba'in Nawawi mengatakan innamal a'malu binniyat. Makanya kalau ada seorang hamba wanita ketika di awal Ramadan ya kan 2-3 hari dia semangat, setelahnya mungkin dia halangan, enggak usah sedih. Enggak usah galau. Sing tenang, bahagia. Jangan bahagia dulu. Jadi tenang, bahagia, bukan bahagia tenang. Makanya ketika ada sebuah kegelisahan, apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah. Saya saya sarankan untuk ibu-ibu ataupun mbak-mbak para wanita banyak-banyak membaca hadis yang riwayatnya itu Aisyah. Beliau itu dulu ketika dalam keadaan halangan beliau itu tetap murojaah Quran. Oh, beliaunya ini. Ketika sepening Rasulullah, kalau bahasa kita mungkin beliau ini ya ustazah Iya. Dosennya, ya bunyainya, tetap ngajar. Walaupun dalam keadaan halangan. Jadi tidak ada alasan. Yang dilarang ketika wanita itu mungkin halangan adalah ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah-ibadah murni. Misal sholat, ya puasa, hubungan suami istri, selebihnya itu boleh. Bahkan membaca Al-Qur'an di gadget. Ini kan namanya perangkat ya, Al-Qur'an. Itu boleh. Kemudian tadi itu wanitanya dalam keadaan gelisah, kemudian apalagi itu ya wis sedih. Bukankah dalam Al-Qur'an mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak zikir, banyak mengingat Allah, maka kesedihan itu akan diganti dengan yang namanya kebahagiaan. Jangan risau masalah yang namanya pahala. Kata Allah sekali lagi, wa huwa li wa ana ajzibi. Iki urusanku masalah pahala. Tugas kita hanyalah untuk beribadah dengan puasa. Masya Allah. Artinya itu puasa urusan Allah itu semuanya itu prerogatifnya Allah, ataukah ada hitung-hitungan tersendiri gitu Ustaz? Kalau misalkan sholat kan ada hitung-hitungannya tersendiri gitu ya. Kalau puasa ini bedanya apa dengan sholat gitu tadi? Kalau kita menggunakan matematika, ya kan, matematika dunia itu tidak ada apa-apa dengan matematika langit. Masya Allah. Gitu. Saya tanya dengan sederhana ini. 1 + 1 berapa? 2 ya. Oh, itu siapa? Teman saya itu di salah satu yayasan yang saya geluti itu mengatakan, Pak Asmi, 1 + 1 kan ini dia mengatakan pakai sama dengan enggak? Saya bilang enggak tahu saya. Lek sama enggak sama dengan jumlahnya 2. Tapi kalau enggak pakai sama dengan jumlahnya 11. Oh ngono ya? Iya, oh ini ilmu baru ini. Tapi kok matematika jenengan kok pelit ya? Kalau matematika lain saya beda. Oh iya Pak. Iya. 1 + 1 sampai dengan 27. Loh kok bisa Pak? Iya, ada imam, ada makmum, kecuali yang jomblo nggih. Kemudian ada yang namanya muzaki, kemudian dia ada yang mendapatkan yang 8 asnaf, 700 kebaikan. Masya Allah, lebih. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi ketika bulan puasa itu sangat luar biasa. Ana wong gelem mlaku nang masjid ae lho. Nggih ta. Saya pernah menyampaikan nggih, kaki kanan dia melangkah itu loh. Walaupun dia tidak menghitung, tapi sudah ada catatannya. Allah sudah punya catatan itu ditulis oleh malaikat. Dia baru yang namanya wudu, kemudian dia baru sholat sunat tahiyatul masjid, belum sholat itu. Belum sholat itu, belum sholat wajibnya loh. Iya. Sholat tahiyatul masjid ternyata malaikat sudah mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Dan dia itu azan. Masya Allah.
gara-gara tukang adzannya Kanjeng Nabi ditegur. Nggih kan dengan surat Abasa itu oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum. Makanya di bulan Ramadan ini kalau orang melaksanakan ibadah wajib itu sangat biasa. Tapi ketika ada orang di bulan Ramadan ini dia mampu menghadirkan, kemudian dia menguatkan, meramaikan masjid dengan sunnah-sunnahnya, maka itu salah satu termasuk amal yang sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, baik Ustadz, karena juga waktunya juga terbatas, mungkin kita bisa tutup dengan doa ini, mudah-mudahan Dr. Victor seluruh amalannya itu diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selamat sampai akhir Ramadan, dan insya Allah dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang lagi. Amin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.